Selamat datang di Nyantai dengan gua Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan kita baru aja nih dikirimin SSD dari Paradox ya. Sebuah brand yang cukup terkenal dari mechanical keyboardnya sama casing PC karena punya keunikan tersendiri di harga yang terjangkau juga. Serta menurut gue tuh mereka cukup pintar ya, main aman berada di lini kelas entry level untuk sebuah SSD-nya ini sebagai langkah awal masuk ke dalam kategori komponen komputer. Nama SSD-nya ini adalah Ballista ya, SSD M.2 NVMe Gen 3 dengan dua jenis ukuran yang mereka tawarkan. Yang standar yang kayak gue pegang ini adalah ukuran 2280 sama yang mininya mereka punya yaitu di 2242 maksud gua, dan jelas otomatis ukuran mini harganya sedikit lebih mahal dari yang standarnya ini. Anyway, di sini masih ada nggak sih yang pakai hard disk gitu buat nyimpen datanya di komputer atau di laptop kalian? Dan sebel nggak sih pengen ganti karena lemot? Kalau ada coba komen. Mungkin abis lu komen gitu dapat rezeki bisa upgrade ke SSD kan. Nah, kita balik lagi ke SSD-nya ya. Pilihannya untuk si Ballista ini juga komplit ya untuk yang standarnya. Mereka tersedia dari 128GB, 256GB, 512GB sampai yang gue dapat ini adalah 1TB. Cuma sih yang menariknya lagi ini adalah dari harganya. Dari beberapa perbandingan SSD M.2 PCIe Gen 3 yang cukup laku di pasaran ya, Ballista ini bisa bermain di harga bawah untuk mengenalkan produknya ini di pasar dengan berani gitu ya, dan memberikan masa garansi selama 3 tahun cuy untuk SSD-nya. Lihat aja komparasi harganya. Paradox itu taruh di harga 1.190.000 ya. Sekelasnya itu ada dari data ya, yaitu masih sedikit tinggi yaitu di 1,3 jutaan. Ya ini cuma sekedar harga aja ya. Kualitas mah punya keunggulan masing-masing lah. Gue nggak mau bandingin sekaligus gitu ya. Anyway, SSD-nya juga udah gue pasangin ke laptop Asus TUF gue ini jadi secondary storage ya. Dan semenjak dari fisiknya pula memang nggak macem-macem, cuma stiker doang pada komponennya, kalian juga bisa pasangkan ke slot SSD pada laptopnya, nggak ribet ya. Serta kalau mau dipasangkan ke komputer kalian, SSD ini bisa juga kalian pasangkan ke slot utama buat Windows kalian yang mungkin bisa nantinya ditambahin heatsink tambahan dari motherboardnya untuk membantu menurunkan suhu SSD-nya ketika lagi bekerja dengan keras ya. Dan untuk SSD 1TB ini pun juga punya kapasitas speed read and write-nya itu di 2000 dan juga 1700 Mbps, yang mana ini lumayan untuk Gen 3 ya. Cukup lah buat dipakai harian juga. Dan sesuai pula juga ya ketika kita tes di sini menggunakan Crystal Disk Mark menunjukkan hasil yang sesuai, yaitu read-nya berada di angka 2000 Mbps dan untuk read-nya, maksud go write-nya itu bisa mendapatkan angka di 1600 MB per second. Ya cukup sesuai lah untuk kelas entry SSD ini. Gue juga sebenarnya nggak bakal melakukan banyak testing karena memang ya ini udah cukup oke ya. Gue pakai buat simpen data sementara itu testing ya buat copy-copyan aman, sambil ngedit video pun juga cukup aman pula. Tapi anehnya pas gue cek di Crystal Disk Info, informasi tentang SSD-nya tuh nggak banyak gitu. Udah gue coba format tetap pula tandanya ya Ballista 1TB unknown gitu. Padahal kalau testing yang di 512GB-nya punya si Gani GP itu udah jelas ada infonya. So jadi ya kenapa gue buat video ini? Ya karena ini adalah SSD PCIe Gen 3 yang cukup recommended dari harganya. Ya mungkin kalian-kalian yang lagi press budget pengen ngerakit PC, lu bisa coba SSD yang satu ini. Dan lu bisa manfaatin juga buat jadi sistem cell lu, install Windows juga bisa. Atau mungkin mau nambah storage di PC atau bahkan di laptop lu yang mungkin bawaan sebelumnya itu nggak banyak karena memang mementingkan speed dulu ketimbang dari kapasitas storage-nya. Ya kayak di laptop gue ini, dibanding lo invest HDD yang sekarang udah nggak zaman speednya itu lambat banget ya, mending sih pakai SSD aja yang sekarang itu harganya semakin bersahabat. Malah sebenarnya gue mau pakai ini buat jadi external storage gue sih, lumayan kan gantiin SSD SATA gue yang udah gue pakai selama ini gitu ya 1TB dan jadi si satu M.2 yang mana speednya itu naik 4 kali lipat. SSD gue yang SATA itu mentoknya cuma di 500 Mbps cuy, ini naik ke 2000 MB per second,
4 kali lipat. Menarik kan? Tinggal tambahin closure-nya aja, harga juga lebih murah dibanding lu beli SSD eksternal secara langsung ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari SSD-nya si Paradox yang serinya Ballista 1 TB. Jadi tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh SSD murah mungkin atau enggak SSD yang oke harganya ya, lebih tepatnya seperti itu. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.